Sebelum lanjut, Mimin benar-benar bersyukur atas setiap donasi yang kalian berikan. Dukungan ini bukan hanya soal materi, tapi juga semangat untuk terus melangkah dan berkembang. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan channel ini. Saat itu, tiba-tiba sutradara mulai menepukkan tangannya. Perhatian semuanya, syuting hari ini akan berjalan sesuai rencana. Mulai hari ini kita akan melakukan pra-syuting Juice Baby selama 3 hari. Hasilnya akan diedit menjadi 3 episode pilot yang tayang lebih dulu. Lalu jadwal reguler akan ditentukan berdasarkan respons penonton. Di siang hari kita akan melakukan syuting seperti biasa. Di malam hari kita akan melakukan syuting kamera observasi tanpa staff. Orang tua Seongguk bisa menginap di hotel terdekat. Anda pasti cemas harus meninggalkan Seongguk, tapi tolong percaya pada kami. Kami akan menjaga Seongguk dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian. Benar kan, Juice? Lukas menjawab, iya dong. Taeyong berkata, serahkan pada kami. Lalu sutradara berkata, oke, ayo lakukan yang terbaik. Saat itu asisten sutradara berkata, kita mulai adegan pertama, yaitu narasi. Lalu narasi pun dimulai. Di sebuah asrama di Seoul, 5 pria tinggal bersama. Mereka adalah Juice. Suatu hari, seorang bayi hadir di kehidupan sehari-hari mereka yang sedang berjuang menjadi idol terbaik. Saat itu para anggota Juice berhadapan dengan Seongguk. Ibu Seongguk berbisik, tidak ada dialog atau semacamnya. Sutradara menjawab, iya, soalnya ini reality show. Asisten sutradara berkata, mereka tidak mengatakan apa-apa. Sutradara tersenyum, tunggu saja. Di depan kamera suasana menjadi sedikit canggung. Jaehyun berbisik, hei, coba katakan sesuatu. Taeyong menjawab pelan, aku harus bilang apa ke bayi. Dalam hati Seongguk bergumam, anak-anak muda ini kebingungan. Aku yang akan memulainya. Karena berada di lingkungan yang asing, Seongguk tiba-tiba menangis. Wah, Lukas panik, gimana nih? Taeyong berkata, tenangkan dia. Lalu Taeyong menggendong Seongguk. Seongguk anak baik, namun Seongguk tetap menangis. Saat itu Jaehyun mendekat, hei, cara menggendongmu kelihatan aneh. Biar aku coba. Lalu Seongguk berpindah ke pelukan Jaehyun. Anehnya, ia langsung berhenti menangis. Jaehyun berkata, tenang, Seongguk, kamu kaget ya? Lukas dan Taeyong langsung terkejut. Jaehyun tersenyum bangga. Bayi juga suka pria tampan, tahu. Lukas langsung berkata, kau ngomong apa sih? Jaehyun mengangkat bahu. Aku tidak tahu kalau bayi punya mata yang jujur. Dalam hati Seongguk bergumam, sesuai dugaanku, anak-anak ini masing-masing punya karakter yang unik. Taeyong cerdas dan punya kepemimpinan seperti seorang ayah. Jaehyun pria tampan yang lembut, tapi narsis seperti seorang ibu. Lukas lumayan kuat seperti seorang teman. Dan Beomseon pendiam tapi perhatian. Formasi yang pas untuk peran keluarga. Sedangkan yang kekanak-kanakan itu, ia melirik Michelle. Awalnya aku ingin menjadikannya tokoh antagonis. Tapi demi grup ini, aku akan menjadikannya sebagai saingan. Saat itu Seongguk mulai menunjuk-nunjuk Michelle. Lalu Beomseon berkata, sepertinya popok Seongguk perlu diganti. Sudah agak berat. Taeyong langsung panik. Apa? Aku bahkan belum pernah menyentuh popok. Michelle mendengus. So stupid. Michelle yang hebat ini akan melakukannya. Lalu Michelle meletakkan Seongguk di lantai. Ini sih gampang. Saat itulah tiba-tiba, ciprat, Seongguk pipis tepat ke wajah Michelle. Dalam hati Seongguk bergumam, lega banget. Gimana? Menyebalkan, kan? Setidaknya bereaksilah. Michelle langsung membeku. Seongguk malah tertawa. Hehehe. Taeyong terkejut. Michelle. Michelle mengepalkan tangannya. Bocah kecil ini. Taeyong buru-buru menahannya. Tenanglah, Michelle. Dia cuma bayi. Sementara itu para staf di belakang kamera mati-matian menahan tawa. Dalam hati Seongguk bergumam, tuh kan, kita dapat adegan menarik. Para staf tertawa, syuting ini sukses. Beberapa saat kemudian, sutradara berkata, Cut, kita istirahat 2 jam sebelum lanjut syuting malam. Setelah syuting selesai, Lukas meregangkan tubuhnya. Wah, reality show ternyata susah banget. Taeyong mengangguk, andai saja ada naskah. Saat itu ibu Seongguk berkata, Seongguk sudah bekerja keras ya. Dalam hati Seongguk bergumam, ya, ini bukan apa-apa. Saat itu, ibu Seongguk berkata, kamu pasti lapar setelah banyak bergerak. Yuk makan camilan. Ini pisang kesukaan Seongguk. Dalam hati Seongguk bergumam. Di kehidupanku sebelumnya aku bahkan tak akan melirik ini, tapi sekarang rasanya enak banget. Sambil memakan pisang itu, ia menikmati setiap suapannya. Saat itu tiba-tiba Taeyong mendekat. Ayah Seongguk menoleh. Taeyong pun berkata, Anda sudah bekerja keras mengawasi syuting. Silakan bicara santai saja. Ayah Seongguk berkata, kalau begitu, Taeyong tersenyum. Anda bisa bicara santai kapan saja. Sungguh, Seongguk itu luar biasa. Saat berada di dekatnya, saya jadi makin terhanyut dalam situasi tanpa sadar. Kami semua cuma bertindak alami, tapi adegan-adegan menarik yang cocok terus bermunculan. Seolah-olah Seongguk tahu peran kami dan sengaja menyesuaikannya. Dalam hati Seongguk bergumam, kau sadar ya? Lalu ayah Seongguk berkata,
Mungkin itu cuma kebetulan. Taeyong berkata, iya kan, dia juga masih kecil, tapi dia bersinar lebih terang dari yang saya kira. Sementara itu, Michelle yang baru selesai mandi berjalan sambil bergumam. Dasar bocah, mengasuh anak seperti ini bukan sesuatu yang harus dilakukan seorang artis. Saat itu asisten sutradara datang sambil membawa sebuah wadah. Ini harus dimasukkan ke dalam kulkas. Michelle menoleh. Hah, asisten sutradara, apa itu? Dalam hati asisten sutradara bergumam. Dasar bocah ini, selalu ngeles pakai latar belakang luar negerinya buat ngomong santai yang menyebalkan. Lalu asisten itu berkata, ini makanan bayi Seongguk untuk syuting malam nanti. Tiba-tiba Michelle mengambil wadah itu. Sini kulihat, aku akan menyiapkannya dengan baik dan memberikannya makan. Dalam hati Michelle bergumam, acara mengasuh anak yang membosankan dan menyebalkan ini. Aku akan menciptakan adegan paling menarik. Di dalam sakunya, terlihat sebuah bungkusan cabai. Dalam hati Michelle bergumam, orang bodoh yang membuat seorang aktris terlihat lucu. Aku, Michelle, akan menunjukkan sebuah skenario yang pastinya akan sangat menghibur. Dia pun mengeluarkan bungkusan cabai yang tadi disembunyikannya. Beraninya dia kencing di wajahku. Tunggu saja, giliranmu akan segera tiba, dasar bocah sialan. Michelle lalu menumpahkan bubuk cabai itu ke dalam makanan bayi Seongguk. Sementara itu, setelah pemasangan kamera pengawas selesai, asisten sutradara berkata, pemasangan kamera CCTV-nya sudah selesai. Sutradara mengangguk. Bagus. Semua staf, ayo cepat keluar dari sini. Mohon bantuannya juga untuk sesi syuting sore ini. Beberapa saat kemudian, Taeyong berkata, jadi sekarang kita harus ngapain? Beomseon menjawab, entahlah, mereka bilang kita harus tetap santai seperti biasanya, tapi mereka memasang banyak sekali kamera pengawas di sini. Aku jadi tidak bisa santai. Lukas berkata, tapi bisakah kita makan malam dulu sebelum melakukan hal yang lain? Aku lapar. Yang lain menjawab, aku tidak bisa masak. Lalu ia teringat sesuatu. Ah, bukankah Seongguk juga butuh makanan bayi? Saat itu Michelle berkata, soal itu aku sudah mengurusnya. Sambil berkata demikian, ia mengambil semangkuk makanan bayi. Taeyong menatapnya heran. Ho, ada apa nih, Michelle? Padahal kau sejak tadi jengkel dengan bayi itu. Kenapa sekarang tiba-tiba mau membantu? Michelle tersenyum. Ya, suka-suka aku dong. Tapi yang jelas, aku yang akan menyuapi bocah ini. Dalam hati Seongguk bergumam, berandal sialan ini, rasanya kayak ada yang salah deh. Michelle lalu duduk di dekat Seongguk. Nah, bocah, ayo kita makan. Ini makanan homemade lezat dari ibumu loh. Tiba-tiba Seongguk mengambil sendok. Ia menyendok makanan itu lalu menyodorkannya ke arah Michelle. Nyam, nyam. Taeyong tersenyum. Wah, apa kamu mau berbagi dengan Michelle juga, nak? Aduh, Seongguk imut banget deh. Michelle langsung gugup. Apa yang kau bicarakan? Dalam hati Seongguk bergumam. Tidak masuk akal. Untuk berjaga-jaga, akan kubuat kau mencobanya dulu. Taeyong berkata, kau ini ngapain sih? Seongguk sudah nungguin tuh. Michelle menjawab, kenapa harus aku yang makan duluan? Kan tiap aku makan, makanannya aku yang kena. Taeyong tertawa, kau ini memang enggak punya perasaan ya? Ya sudah, biar aku yang menerima kasih sayang dari Seongguk ini. Ayo suapi kakak Taeyong. Tiba-tiba Michelle berkata, tunggu, tetapi Taeyong sudah terlanjur memakannya. Beberapa detik kemudian, wajah Taeyong berubah. Ia langsung membungkuk. Jaehyun terkejut. Taeyong, kau kenapa? Dalam hati Seongguk bergumam. Sudah kuduga jadinya akan seperti ini. Beraninya kau menaruh sesuatu di mangkuk makananku. Terimalah hukuman dariku. Taeyong yang baru saja muntah berkata, rasanya seperti saus sambal di makanan bayi Seongguk. Tidak mungkin. Tatapannya langsung mengarah kepada Michelle. Michelle menjawab tanpa ragu. Iya, aku yang mencampur saus sambal ke makanan bayinya Seongguk. Aku cuma bercanda, oke. Kau sejak tadi aku bosan, jadi aku cuma iseng saja. Tapi coba bayangkan, bukankah skenario ini akan jadi lebih menarik? Kelihatannya kau tidak tahu apa-apa soal variety show. Taeyong langsung berkata, entah ini untuk hiburan atau bukan, kau harus tahu kalau ada batasan yang tidak boleh kau langgar. Jaehyun juga ikut marah. Apa jadinya kalau Seongguk tiba-tiba sakit setelah makan saus sambalmu itu? Apa kau sudah gila? Dalam hati Seongguk bergumam. Jaehyun, karismanya cukup kuat juga ya. Saat itu Taeyong membungkuk di depan Seongguk. Seongguk, maafkan aku. Sifat kekanak-kanakan Michelle memang kadang agak berlebihan. Kamu pasti merasa terkejut tadi, kan? Seongguk hanya menjawab singkat. Au. Sementara itu Jaehyun memegang kerah baju Michelle. Michelle berkata, oh my god, kenapa kau bertindak sampai sejauh ini cuma buat bocah itu? Dia bahkan tidak paham apa yang kita bicarakan. Taeyong langsung membalas. Bacot, Seongguk itu anak pintar. Dia bisa dengan mudah memahami kita. Entah dia bakal paham atau tidak, kau tetap harus minta maaf. Dalam hati Seongguk bergumam, orang-orang ini ternyata cukup berpotensi. Baiklah, kalau begitu, aku akan memimpin mereka dengan benar mulai sekarang. 2 minggu kemudian, di rumah Seongguk.
Saat itu pemilik apartemen datang membawa kabar gembira. Kalian berdua tahu tidak, kini rating penonton Juice Baby sudah mencapai 20%. Kedua orang tua Seongguk langsung terkejut. Apa? 20%? Pemilik apartemen mengangguk. Kalian juga sudah melihatnya, kan? Episode pertama Juice Baby yang mulai tayang hari Jumat lalu. Rating penontonnya sekarang sudah mencapai 20%. Ibu Seongguk berkata, iya, kami memang cukup terhibur karena ada Seongguk di sana. Ayah Seongguk menambahkan, tapi bukankah rating 20% itu bisa dibilang lumayan bagus saja, Uni? Pemilik apartemen langsung menggeleng. Bukan cuma bagus, itu sudah luar biasa. Acara utama milik stasiun penyiaran MFJ saja rata-rata hanya mendapat rating sekitar 15%. Selain itu, Pak Sutradara juga memberi kabar bahwa program kita resmi mendapat slot siaran reguler. Ibu Seongguk membelalakkan matanya. Benarkah? Pemilik apartemen tersenyum lalu menatap Seongguk. Seongguk, selamat ya. Seongguk hanya tersenyum kecil. Dalam hati ia bergumam, tentu saja hasilnya akan sebagus ini. Karena aku yang memimpin semuanya dari balik layar. Tapi aku masih belum boleh puas. Tujuanku adalah uang, kesuksesan, menjadi konglomerat. Dan setelah itu, aku akan berdiri di puncak. Seongguk terkekeh pelan. Hehe, dalam hati ia kembali bergumam. Akulah sang jenius. Pemilik apartemen yang melihat ekspresi itu hanya terdiam. Dalam hati ia bergumam, anak ini memang aneh. Aneh dalam segala aspek. Saat itu ibu Seongguk berkata, oh ya, Uni, ada satu hal yang ingin kukatakan. Pemilik apartemen menoleh. Apa itu? Ibu Seongguk menjawab, beberapa hari lalu ada beberapa orang dari Shinseong Entertainment yang datang ke rumah. Pemilik apartemen sedikit terkejut. Hah? Mereka datang ke sini. Ibu Seongguk mengangguk. Mereka mengucapkan selamat atas keberhasilan Juice Baby. Mereka bahkan membawa parsel berisi buah-buahan. Aku jadi bingung. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Haruskah aku pergi menemui mereka? Pemilik apartemen terdiam sesaat sebelum menjawab. Seperti yang pernah kukatakan dulu. Aku sempat menyelidiki Shinseong Entertainment. Dan memang benar mereka adalah agensi yang sangat berpengaruh di industri hiburan. Tapi, ekspresinya berubah serius. Ada banyak rumor buruk tentang CEO mereka. Kedua orang tua Seongguk langsung menegang. Rumor buruk. Pemilik apartemen mengangguk. Rumor yang paling terkenal adalah tentang koneksinya dengan para gangster. Hah, kedua orang tua Seongguk terkejut. Gangster, pemilik apartemen melanjutkan. Meski begitu, menurutku kita tetap harus menemui mereka. Pemilik apartemen berkata dengan tenang. Menolak undangan CEO Shinseong Entertainment bukan perkara mudah. Jadi lebih baik kita datang dan mendengarkan dulu tawaran mereka. Aku juga akan ikut mendampingi kalian. Kalau tawarannya merugikan atau ada sesuatu yang terasa tidak beres, kita langsung menolaknya dan pulang. Mendengar nama itu, ekspresi Seongguk berubah. Dalam hati ia bergumam, Shinseong Entertainment, Shin Seon-jung, nama itu terasa sangat familiar. Sepertinya aku pernah mendengarnya di kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba sebuah ingatan lama muncul di benaknya. Mata Seongguk membelalak. Tidak mungkin, jangan-jangan dia orang itu. Tidak, tunggu dulu, berhenti, stop. Wajahnya perlahan mengeras. Karena Shin Seon-jung adalah seseorang yang sangat terkenal di dunia hiburan. Bukan karena prestasinya, bukan karena kemampuannya, melainkan karena satu hal. Dalam kehidupan sebelumnya, namanya dikenal sebagai orang yang paling harus dihindari dalam urusan kontrak. Keesokan harinya, di kantor Shinseong Entertainment, pria itu tersenyum lebar sambil membuka kedua tangannya. Ayo, silakan duduk, anggap saja seperti rumah sendiri. Pemilik apartemen membalas dengan sopan. Terima kasih sudah mengundang kami, CEO Shin Seong-jung. Tapi ada urusan apa sampai Anda ingin bertemu dengan kami? CEO Shin tersenyum. Aku ingin membicarakan sesuatu yang baik untuk Seongguk kita. Dalam hati Seongguk bergumam, Seongguk kita, sejak kapan aku jadi milikmu? Ia menatap CEO itu dengan wajah kesal. Pemilik apartemen bertanya, hal baik yang Anda maksud adalah? CEO Shin langsung menjawab, tentu saja soal kontrak, lebih tepatnya kontrak eksklusif. Seongguk akan bergabung dengan Shinseong Entertainment, agensi hiburan nomor 1 di Korea. Bagaimana menurut kalian, kontrak eksklusif selama 10 tahun? Pemilik apartemen terkejut. 10 tahun. CEO Shin mengangguk santai. Kalau kalian mengikuti dunia hiburan, pasti tahu aktor Yang Dong-gun dan aktris Im Sun-mi, kan? Seongguk akan menandatangani kontrak dengan agensi yang menaungi mereka. Karena kami sangat menghargai bakat Seongguk, kami bahkan sudah menyiapkan kontrak yang sangat menguntungkan. Pemilik apartemen menerima dokumen yang disodorkan kepadanya. Saya lihat dulu. Beberapa saat kemudian ekspresinya berubah. Maaf, ini. CEO Shin tersenyum. Kontrak eksklusif 10 tahun, pembagian keuntungan 70/30. 70% untuk perusahaan dan 30% untuk artis. Dalam hati Seongguk langsung mendengus. 70/30. Tidak masuk akal, ini sama saja dengan kontrak perbudakan. Mereka mengikat pendatang baru yang sedang naik daun, menguras semua keuntungan, lalu membuangnya saat tidak berguna lagi.
Shin Seongjung benar-benar masih sama seperti yang kuingat. Ingatan kehidupan sebelumnya kembali muncul. Shin Seongjung memiliki hubungan erat dengan Samjong Group. Lebih tepatnya dengan ayahnya di kehidupan sebelumnya, Wakil Ketua Jun Jae-yong. Mereka pertama kali terhubung melalui Im Sun Mi. Setelah itu berbagai proyek iklan Samjong mulai mengalir ke Shin Seong Entertainment. Sebagai balasannya, Shin Seongjung selalu mengirim artis-artisnya ke setiap proyek yang melibatkan Samjong. Namun semuanya berakhir ketika ia dipenjara karena kasus pemerasan dan kekerasan terhadap artis-artisnya sendiri. Sementara itu Cheo Shin masih berbicara. Aku sudah berkarir lebih dari 10 tahun. Tapi aku belum pernah melihat aktor cilik seberbakat Seongguk. Percayakan dia pada kami akan menjadikannya bintang top Korea. Namun di balik senyumnya, pikirannya berbeda. Dalam hati Cheo Shin bergumam, aktor cilik akan kehilangan popularitas saat tumbuh dewasa. Yang penting adalah mengikat mereka saat sedang laku-lakunya. Hisap semua pendapatan iklan selama mungkin. Lalu buang mereka saat nilainya habis. Dan bocah ini terlihat tidak punya siapa-siapa yang melindunginya. Target yang sempurna. Tiba-tiba pemilik apartemen menutup dokumen kontrak itu. Maaf, saya menolak tawaran ini. Ruangan langsung menjadi sunyi. Cheo Shin menyipitkan matanya. Apa alasannya? Pemilik apartemen menjawab tegas. Pembagian keuntungan 70/30 itu tidak masuk akal. Dan kontrak selama 10 tahun sama sekali tidak cocok untuk Seongguk. Nilainya akan terus meningkat di masa depan. Cheo Shin tertawa kecil. Kau sangat percaya diri, ya. Aku paham kau menyayangi anak ini. Tapi kau tidak mengerti industri hiburan. Pasar aktor cilik tidak sebesar yang kau kira. Pendapatannya juga jauh lebih kecil dibandingkan aktor dewasa. Dalam hati Seongguk bergumam, bajingan, berani sekali meremehkan kami. Cheo Shin melanjutkan, dan siapa yang tahu bagaimana wajahnya nanti saat dewasa. Kalau penampilannya berubah, nilainya bisa langsung jatuh. Mendengar itu, Ibu Seongguk langsung kesal. Berani sekali Anda mengatakan hal seperti itu di depan anak kecil. Dalam hati Seongguk bergumam, dasar brengsek, lihat dulu wajahmu sendiri, tua dan jelek seperti kodok kering. Aku, Jun Seongguk, akan tumbuh menjadi pria tampan. Mengerti? Saat itu pemilik apartemen berdiri dari kursinya. Anda benar-benar tidak mengerti. Sudahlah, kami permisi. Namun Cheo Shin tiba-tiba berkata dingin. Kau bahkan bukan ibunya Seongguk. Jadi berhentilah ikut campur. Orang luar sebaiknya diam saja. Ibu Seongguk langsung tersinggung. Orang luar, Uni itu. Namun pemilik apartemen mengangkat tangannya menghentikan ucapan tersebut. Lalu ia menatap Cheo Shin tanpa gentar. Saya manajernya. Saya adalah manajer Seongguk. Dan saya punya hak untuk berbicara. Cheo Shin terdiam sesaat. Apa? Pemilik apartemen mengambil tasnya. Ayo pergi, Soyang. Saya pernah bekerja di perusahaan periklanan. Saya tahu persis seperti apa kontrak yang merugikan. Permisi. Mereka pun berbalik menuju pintu. Melihat mereka benar-benar pergi, wajah Cheo Shin berubah muram. Kalian akan menyesal. Beraninya kalian meremehkanku. Kalian pikir masih bisa bertahan di industri hiburan setelah ini? Dalam hati Seongguk bergumam. Akhirnya keluar juga wajah aslinya. Memang bajingan yang sama seperti yang kuingat. Pemilik apartemen menoleh sebentar dan berkata dengan tenang. Entahlah, kita lihat saja nanti. Lalu mereka meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh lagi. Setelah keluar dari gedung Shin Seong Entertainment, Ibu Seongguk berjalan di samping pemilik apartemen dengan wajah masih tegang. Uni, namun sebelum ia sempat melanjutkan ucapannya, pemilik apartemen lebih dulu mengumpat pelan. Dasar sialan, berani-beraninya dia mengancam wanita hamil. Manusia macam apa dia itu? Dalam hati Seongguk bergumam, setuju, 100% setuju. Pemilik apartemen lalu berbalik menatap Soyang. Soyang, kamu baik-baik saja, kamu pasti kaget, kan? Soyang menggeleng, aku tidak apa-apa, justru Uni yang pasti lebih kaget. Pemilik apartemen tersenyum tipis. Tidak masalah, industri ini memang penuh orang brengsek seperti dia. Kita tidak butuh bekerja sama dengan orang seperti itu. Ia menunjuk ke arah jalan seberang. Ayo, kita naik bus di seberang sana. Namun tiba-tiba Soyang menghentikan langkahnya. Uni, pemilik apartemen menoleh. Ya, Soyang menarik napas pelan. Uni, maukah menjadi manajer Seongguk? Pemilik apartemen membelalak. Apa? Dalam hati Seongguk bergumam. Pilihan yang bagus. Dalam dunia bisnis ada satu hal yang pasti. Orang berbakat memang banyak, tapi orang yang bisa dipercaya sangat langka. Dan orang yang bisa dipercaya sekaligus kompeten adalah aset paling berharga. Kim Min Yong memahami industri ini. Dan yang paling penting, dia bisa dipercaya. Pemilik apartemen menggeleng pelan. Soyang, aku bukan ahli di industri hiburan. Namun saat mengatakan itu, pandangannya bertemu dengan mata Seongguk. Bayi itu sedang menatapnya dengan mata berbinar-binar. Seongguk lalu mengulurkan kedua tangannya. Jo, nah, pemilik apartemen tertegun. Seongguk, Soyang tersenyum. Uni, sepertinya Seongguk juga menyukaimu. Aku dan suamiku benar-benar tidak mengerti dunia hiburan. Tolong bantu kami, tolong lindungi masa depan Seongguk. Pemilik apartemen terdiam cukup lama.
Kalian benar-benar membuatku memikirkan impian baru. Ia lalu menatap Seongguk. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik sebagai manajer Seongguk. Wah, Soyang langsung memeluknya erat. Terima kasih, Uni. Pemilik apartemen tertawa malu. Hei, jangan terlalu berlebihan. Dalam hati Seongguk bergumam. Selamat datang, manajer Kim. Mulai sekarang kita akan bekerja sama dan menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Malam harinya, di sebuah tempat, seorang pria berdiri di belakang CEO Shin Seongjung sambil memberikan laporan. Direktur, wanita yang mengaku sebagai manajer itu bernama Kim Min Yong. CEO Shin menyilangkan kedua tangannya. Kim Min Yong, pria itu mengangguk. Ya, sebelumnya dia bekerja di perusahaan periklanan. Dan saat ini dia merupakan pemilik rumah yang disewa keluarga Jun Seongguk. Mata CEO Shin langsung menyipit. Pemilik rumah, ia tertawa dingin. Hah, kumpulan orang rendahan. Kalau mereka tidak mau berada di bawahku, saya akan menunjukkan kepada mereka betapa kerasnya dunia hiburan. Lalu ia mengangkat kepalanya, hubungi para reporter. Beberapa minggu kemudian, di lokasi syuting Joyce Baby. Saat itu Taeyong berteriak, "Stop, hentikan, apa yang kalian lakukan, Michelle?" Di tengah ruang syuting, Michelle dan Seongguk sedang berebut pisang. Michelle menggigit pisang di tangannya sambil mengomel. Aku juga suka pisang, tapi kalian terus memberikannya ke Seongguk saja. Lalu ia menunjuk Seongguk. Hei, bocah, berapa banyak lagi yang mau kau makan? Dalam hati Seongguk bergumam, aku akan makan sebanyak mungkin. Biar tidak perlu berbagi denganmu. Michelle mengulurkan tangannya, berikan itu padaku, banana milikku. Seongguk langsung menarik pisangnya menjauh. Para staf yang melihatnya langsung tertawa. Hahaha, bahkan beberapa anggota Joyce ikut tertawa. Lukas sampai memegangi perutnya. Mereka berdua bertengkar lagi. Taeyong menghela napas panjang. Bocah-bocah ini, kalian bertengkar terus. Berhenti sekarang juga. Saat itu sutradara mengangkat tangannya. Cut, syuting pagi ini selesai. Kita istirahat dulu. Saatnya makan siang. Semua orang mulai bergerak menuju area istirahat. Saat itu ibu Seongguk menghampiri putranya. Seongguk, namun tiba-tiba sutradara memanggilnya. Ibu Seongguk. Ibu Seongguk menoleh. Ya, Pak Sutradara. Sutradara tersenyum. Apa menunggu di lokasi syuting tidak melelahkan? Ibu Seongguk menggeleng. Tidak sama sekali. Sudah beberapa bulan berlalu, tapi saya masih merasa syuting itu seru dan menarik. Sutradara tertawa kecil. Tapi Anda sedang hamil. Kalau lelah, jangan ragu memberitahu kami. Ibu Seongguk tersenyum. Terima kasih. Sutradara lalu bertanya, kalau boleh tahu, kapan perkiraan bayinya lahir? Sebentar lagi, mungkin akhir Desember atau awal Januari. Sutradara mengangguk. Lalu, ngomong-ngomong soal Michelle, Ibu Seongguk tampak penasaran. Kenapa memangnya? Sutradara menjawab, interaksinya dengan Seongguk memang sangat menghibur penonton. Tapi kadang dia bertindak terlalu jauh. Menurut saya, Michelle terkadang berlebihan. Saya khawatir itu membuat Anda tidak nyaman. Ibu Seongguk tersenyum. Saya percaya pada arahan Pak Sutradara. Dan sejujurnya saya juga terhibur melihat mereka berdua bertengkar. Sutradara tertawa. Kalau begitu saya lega. Meski begitu, saya akan tetap mengawasi mereka. Di sisi lain, Taeyong meregangkan tubuhnya. Ayo kita makan siang juga. Syuting ini makin lama makin terasa sulit. Dalam hati Seongguk bergumam. Aku kebanyakan makan pisang, jadi mengantuk. Saat itulah Michelle datang menghampiri. Ia berjongkok di depan Seongguk. Hei, bocah besar kepala. Kau tadi benar-benar memukulku kan? Bocah kurang ajar. Dalam hati Seongguk bergumam. Lucu sekali. Kau sebenarnya cuma berandal yang tidak tahu sopan santun. Akulah yang membuatmu terlihat lucu di depan kamera. Dan akhir-akhir ini kau makin keterlaluan. Tapi aku terus mengawasimu. Michelle mencubit pipi Seongguk. Dasar bocah menyebalkan. Seongguk langsung melotot. Dalam hati ia bergumam. Orang ini memang sudah gila. Seongguk menangis keras. Michelle langsung mengernyit. Hei, diam tidak. Baru begitu saja sudah berisik. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakang. Michelle langsung menoleh. Manajer Kim berdiri di sana dengan tatapan dingin. Michelle mengangkat alisnya. Apa? Manajer Kim berkata tegas. Tadi kau mencubit Seongguk, kan? Michelle langsung membela diri. Itu tidak sengaja. Dia saja yang berlebihan. Manajer Kim menggeleng. Seongguk bukan tipe anak yang menangis tanpa alasan. Dalam hati Seongguk bergumam. Bagus, manajer. Lanjutkan. Manajer Kim melanjutkan. Akhir-akhir ini kau terlalu sering menyentuh Seongguk saat syuting. Tolong kendalikan dirimu. Michelle mencibir. Kau sedang mengancamku. Apa sih hebatnya bocah itu? Kenapa semua orang selalu membelanya? Manajer Kim menatapnya tanpa berkedip. Kalau dia memang bukan siapa-siapa, kenapa kau bisa mendapatkan banyak iklan berkat acara yang dibangun olehnya? Michelle terdiam. Manajer Kim melanjutkan. Bersikaplah profesional. Jangan sembarangan menyakiti anak kecil. Aku yakin kau mengerti maksudku. Setelah mengatakan itu, ia menggendong Seongguk dan pergi. Dalam hati Seongguk bergumam, manajer Kim memang bisa diandalkan. Sementara itu Michelle berdiri mematung.
Wajahnya perlahan mengeras. Dalam hati ia bergumam, sialan, aku datang ke Korea untuk menjadi artis sungguhan, bukan untuk mengurus bocah seperti ini. Sejak insiden saus pedas itu, para member terus mengawasiku. Dasar acara busuk, bagaimana caranya menghancurkan acara ini? Aku bisa sukses tanpa acara konyol ini. Dan untuk pertama kalinya sejak bergabung dengan Juice Baby. Beberapa hari kemudian, di sebuah ruangan stasiun siaran. Silakan duduk. Semua orang pun duduk di ruang rapat. Sutradara berkata, terima kasih sudah datang ke rapat produksi spesial hari ini. Terutama untuk Taeyong yang menyempatkan diri di tengah kesibukannya. Taeyong berkata, tentu saja, sebagai perwakilan Juice, tentu saja saya harus hadir. Lalu sutradara berkata, dan tentu saja keluarga baru kita, Seongguk. Sebelum kita memulai rapat, ini bonus tambahan. Sambil mengeluarkan amplop, minggu lalu akhirnya kita berhasil menembus rating 30%. Para eksekutif sangat menyayangi Seongguk. Tinggal beberapa episode lagi sampai final, jadi mari kita berikan yang terbaik. Sekarang kita masuk ke topik utama rapat hari ini. Episode spesial Natal. Para petinggi meminta kita membuat episode spesial berdurasi 1,5 jam dengan tema kehangatan keluarga untuk menyambut Natal. Seongguk, akhir-akhir ini kamu sudah bisa berjalan dan berlari dengan baik, kan? Dalam hati Seongguk bergumam, aku berlatih berjalan dan berlari setiap hari. Lalu sutradara berkata, rencananya Seongguk dan Juice akan memakai kostum Natal, berpesta dan menari bersama. Sepertinya dia setuju dengan ide ini. Kalau begitu mari kita bahas detailnya. Tiba-tiba manajer Kim datang dan membuka pintu ruang rapat. Tiba-tiba masalah besar, ada berita tentang Seongguk masuk surat kabar. Saat itu di televisi sedang disiarkan sebuah program berita. Halo semua, selamat malam. Kami telah mengumpulkan beberapa berita menarik minggu ini. Berita pertama adalah topik yang sedang hangat belakangan ini. Juice Baby, ada artikel yang cukup menarik tentang program tersebut, bukan? Katanya Seongguk sedikit kesulitan karena orang tuanya. Pembawa acara yang lain berkata, itu benar, walaupun laporan yang dilayangkan tampak tidak berdasar, banyak orang yang tetap khawatir terhadap Seongguk. Saat itu ibu Seongguk yang melihat berita tersebut berkata, apa yang harus kita lakukan? Sutradara berkata, jangan khawatir, itu hanya artikel dari para haters yang iri karena variety show Seongguk sangat sukses. Hal seperti ini sudah biasa terjadi. Manajer Kim berkata, aku akan mencari tahu siapa yang menerbitkan artikel itu. Ibu Seongguk berkata, baiklah. Tiba-tiba Seongguk berkata, itu tidak masalah. Ibu Seongguk terkejut. Seongguk. Saat itu Seongguk berkata, sutradara, kamu dipecat. Lalu ayahnya langsung mengangkat Seongguk dan berkata, dasar anak ini, berani sekali kamu berbicara kasar pada sutradara. Dalam hati Seongguk bergumam, opini negatif dari publik itu sama dengan perebutan kekuasaan. Orang-orang yang mempublikasikan artikel itu, kita harus tahu apa tujuan mereka menyerang kita. Dan bergerak lebih cepat dari mereka jika kita ingin menang. Pada akhirnya, sutradara yang mengenal lebih banyak orang di industri ini harus menanganinya sendiri. Saat itu sutradara berkata, Seongguk benar, ini terjadi karena serial variety show ini. Sudah seharusnya aku dan stasiun penyiaran menanganinya dengan lebih baik. Untuk sekarang mungkin ada wartawan yang berkeliaran di sekitar sini. Ini mungkin akan membuat kalian sedikit frustrasi, tapi tetaplah di dalam rumah untuk sementara. Soal kunjungan ke tempat syuting, kurasa lebih baik kamu beristirahat dulu. Lalu ibu Seongguk berkata, lalu bagaimana dengan Seongguk? Manajer Kim berkata, aku yang akan mengurusnya. Ibu Seongguk berkata, kakak. Lalu sutradara berkata, terima kasih, manajer Kim. Tolong jaga dia dengan baik. Manajer Kim berkata, percayakan saja padaku, kita juga harus membicarakan soal lain. Lalu sutradara berkata, bagaimanapun juga, aku akan mencoba menyelesaikan ini secepatnya. Jangan terlalu khawatir, ini akan segera berakhir. Beberapa saat kemudian, sutradara bertemu dengan asistennya. Asisten itu berkata, sutradara, apakah Anda sudah selesai berdiskusi? Sutradara berkata, dalam artikel itu, asisten tersebut berkata, ya, menurut orang dalam yang bisa dipercaya, orang tua Seongguk hadir di lokasi syuting setiap hari dan ikut campur dalam segala urusan. Itulah yang tertulis di sana. Sutradara terdiam sejenak, lalu berkata, menurutku ada penyusup di antara kita. Apakah itu kamu? Menjilat atasan saat seperti di audisi. Asisten itu langsung terkejut. Apa? Tentu saja tidak. Saat itu aku hampir dipecat oleh sutradara. Jadi aku tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Sutradara berkata, kalau begitu siapa? Beberapa hari kemudian, ibu Seongguk keluar rumah bersama Seongguk. Karena sedang turun salju, ia mengenakan pakaian yang tebal dan kacamata hitam. Seongguk berada di dalam kereta bayi yang tertutup rapat. Saat itu dua orang yang berada di dekat mereka berbisik. Apa-apaan? Dia memakai kacamata hitam di malam hari. Mencurigakan. Temannya berkata, apa mereka kedinginan sampai memakai pakaian setebal itu? Saat itu tiba-tiba terdengar suara Seongguk. Wah, orang yang mendengarnya langsung berkata, itu suara bayi, kan? Saat itu ibu Seongguk berkata pelan, jangan berisik,
Seongguk. Dalam hati Ibu Seongguk bergumam, apa seharusnya aku tidak keluar? Aku sudah berjanji pada sutradara untuk tetap berada di dalam rumah. Tapi bosan sekali, ini hanya jalan-jalan sore untuk menjemput suamiku yang pulang kerja. Kalau cuma begini seharusnya tidak ada masalah. Saat itu Ibu Seongguk berkata, Seongguk, apa kamu baik-baik saja? Aku tahu kamu mau jalan-jalan. Tapi tahan sebentar ya, biar orang-orang tidak menyadari kita. Dalam hati Seongguk bergumam, di umur segini aku masih didorong memakai kereta bayi. Memalukan sekali, aku ingin berjalan dengan kakiku sendiri. Saat itu ia mendengar dua orang tadi kembali berbicara. Hei, kamu menonton Joyce Baby minggu ini? Temannya menjawab, tentu saja, itu episode spesial Natal. Taeyong dengan kostum Santa juga keren dan imut. Ah, pokoknya begitu, Seongguk juga sama, kostum rusa kutub itu memang lucu. Tapi bayi manusia salju Seongguk, itu imut banget. Menonton Joyce Baby adalah hal yang paling kutunggu setiap minggu. Sayang sekali sudah mau episode terakhir. Dalam hati Seongguk bergumam, kalian punya selera yang bagus. Lalu rekannya berkata, ngomong-ngomong, apa kamu membaca artikel itu? Temannya bertanya, ada lagi yang terbit, kali ini isinya lebih rincin. Katanya orang tuanya mata duitan. Dan Seongguk adalah bayi yang sangat licik. Temannya menggeleng, ah, bukankah itu tidak masuk akal? Dia kan baru berusia 3 tahun. Tapi memang sih, Seongguk terlihat seperti bukan bayi biasa. Dalam hati Seongguk bergumam, orang-orang jahat ini, setelah melihat arahan sutradara dan aktingku yang luar biasa, mereka masih berani mengatakan hal seperti itu. Saat itu temannya berkata, ah, lampunya sudah hijau. Ayo jalan. Mereka pun pergi. Ibu Seongguk dan Seongguk juga mulai berjalan. Beberapa saat kemudian mereka bertemu dengan ayah Seongguk. Ayah Seongguk berkata, kalian datang jauh-jauh ke sini untuk menjemputku. Di luar dingin sekali, harusnya kalian tetap di rumah. Tiba-tiba air mata Ibu Seongguk menetes. Sayang, ayah Seongguk langsung memeluknya. Sayang, kenapa kamu menangis? Kamu tidak apa-apa. Dalam hati Seongguk bergumam, apakah orang-orang mulai percaya pada artikel itu? Ini sangat berbahaya, aku harus mencari solusinya. Keesokan harinya, ayah Seongguk bertemu dengan sutradara. Lalu berkata, itulah yang terjadi, ini tidak bisa dibiarkan. Sebagai kepala keluarga, aku harus melindungi keluargaku. Sutradara berkata, aku sungguh minta maaf. Stasiun penyiaran sudah bertindak tegas terhadap para reporter. Tapi karena Seongguk telah menarik perhatian publik, rumor-rumor itu terus dibicarakan. Ayah Seongguk berkata, tapi kita tidak boleh membiarkannya. Kita harus melakukan sesuatu. Sutradara berkata, sebenarnya aku merasa pendekatan terbaik adalah menghadapinya secara langsung. Ayah Seongguk bertanya, secara langsung. Lalu sutradara berkata, apakah kalian berdua bisa melakukannya? Konferensi pers. Ayah Seongguk berkata, melakukan konferensi pers pada tanggal 31 Desember. Beberapa hari kemudian, saat itu sebuah iklan ditayangkan di televisi. Episode terakhir Joyce Baby akan segera dirilis. Asisten manajer yang melihat televisi berkata, episode ini sudah mulai tayang ya. Kalau begitu haruskah kita melakukannya? Saat itu asisten sutradara sudah menyiapkan kamera. Lalu berkata kepada kedua orang tua Seongguk, ini sempurna, tidak ada cara yang lebih baik selain konferensi pers untuk meredakan kontroversi. Ada alasan kenapa para bintang mengadakan konferensi pers. Jangan khawatir, kita hanya akan syuting secara diam-diam. Sutradara juga akan segera datang. Ayah Seongguk berkata, baik. Asisten sutradara berkata, sebelum itu silakan santai dulu. Lalu ayah Seongguk berkata, Soyang, maaf ya. Istrinya berkata, ah, kenapa? Suaminya berkata, kamu sudah mendekati waktu bersalin dan kelihatan sangat lelah. Aku jadi merasa sangat bersalah. Soyang berkata, tidak, sayang, demi Seongguk aku juga akan melakukannya. Kamu sudah berusaha dengan sangat baik. Lalu ayah Seongguk berkata, sayang, tiba-tiba ia memeluk istrinya. Kamu yang terbaik. Sementara itu manajer Kim yang baru saja datang berkata, kalian, apa kalian sudah siap? Sambil menggendong Seongguk, Ibu Seongguk berkata, kakak. Lalu manajer Kim berkata, aku kaget banget saat kalian tiba-tiba memutuskan melakukan konferensi pers. Dalam hati Seongguk bergumam, aku rasa mereka tidak seperti yang kupikirkan. Kukira mereka cuma orang tua yang pemalu dan penakut. Tiba-tiba mereka membuat langkah besar dengan melakukan konferensi pers. Ya, ini bagus juga. Tapi kenapa tiba-tiba mereka sangat berani? Saat itu Ibu Seongguk menggendong Seongguk dan berkata, sayangku, Seongguk, kamu kok imut banget sih hari ini? Sambil memeluk putranya, putra kami yang sangat berharga. Percayalah pada ayah dan ibumu ya. Kami pasti akan menyingkirkan semua rumor buruk itu. Dalam hati Seongguk bergumam, jadi ini konferensi tentangku. Padahal mereka sangat takut saat harus berdiri di depan banyak orang. Lalu saat itu asisten sutradara berkata, sutradara, apakah Anda di sini? Sambil membuka sebuah pintu, semua persiapannya sudah siap. Tiba-tiba terdengar suara, apa maksudmu? Konferensi pers, kata Taeyong. Saat itu asisten sutradara berkata,
Untuk mengklarifikasi rumor buruk, kami berencana melakukan konferensi dengan tenang. Tapi wartawan datang menyerbu. Jelas salah satu di antara kami membocorkan informasi ini. Saat itu para wartawan pun berbondong-bondong masuk ke dalam ruangan. Sutradara berkata, Taeyong. Saat itu Taeyong berkata kepada sutradara, ini harus dihentikan. Ada banyak sekali wartawan. Aku yang seorang idol saja merasa sangat tertekan. Sutradara berkata, konferensinya sudah dimulai. Aku juga sudah berusaha menghentikannya. Tapi orang-orang terus berdatangan. Saat itu para reporter mulai berteriak. Lihat ke sini, kenapa kalian memutuskan untuk melakukan konferensi? Apakah artikel itu benar? Tolong jawab kami, orang tua Seongguk. Saat itu ayah Seongguk berdiri di depan kamera dan berkata, tolong diamlah, istri saya saat ini sedang hamil. Jangan berteriak, tolong matikan juga flashnya. Silakan bertanya pelan-pelan dan kami akan menjawab. Salah seorang reporter berkata, kalau begitu jelaskan dulu kenapa kalian membuat keributan seperti ini. Ayah Seongguk berkata, sebenarnya ada artikel yang mengatakan hal-hal buruk tentang keluarga kami. Saya dan istri saya sama-sama berasal dari panti asuhan. Kami tumbuh tanpa orang tua. Saat kami dewasa dan keluar dari panti asuhan, yang kami miliki hanyalah satu sama lain. Kami bekerja siang dan malam untuk menafkahi keluarga kecil kami. Kami sangat bangga dengan kerja keras kami. Kemudian kami menemukan bakat yang ada pada Seongguk. Itulah yang membuatnya sampai di sini sekarang. Jadi maksud saya adalah, kami bukan orang tua yang mengeksploitasi Seongguk hanya karena keserakahan. Tolong jangan sakiti keluarga kami dengan rumor yang tidak berdasar. Lalu seorang reporter berkata, memangnya bukti apa yang kalian punya hingga kami harus percaya? Berapa banyak uang yang telah kalian hasilkan selama ini? Bagaimana kalau kalian memperlihatkan rekening kalian saja? Mana buktinya? Keluarkan buktinya. Dalam hati Seongguk bergumam, sialan. Saat itu Seongguk juga berkata di hadapan kamera, hentikan, jangan ganggu ayah dan ibuku. Dalam hati Seongguk bergumam, diamlah kalian wartawan siaran, aku benar-benar ingin mengumpat, tapi tidak mungkin aku melakukannya. Saat itu sutradara berkata, konferensinya cukup sampai di sini. Saat itu Seongguk berkata, ayah, mau gendong aku. Ayahnya langsung menggendongnya. Anakku, maafkan aku, ayahmu ini payah sekali. Dalam hati Seongguk bergumam, tidak apa-apa kok, ayah sudah melakukan yang terbaik. Saat itu ibunya berkata, Seongguk, sayang, aku merasa seperti mau melahirkan. Beberapa saat kemudian, mereka sudah berada di dalam mobil ambulans. Seorang dokter yang berada di ambulans berkata, Bu, tarik napas dalam-dalam. Saat itu ibu Seongguk tampak menahan rasa sakit. Ayah Seongguk berkata, sayang, tahan sebentar, kita hampir sampai di rumah sakit. Ibu Seongguk berkata, Seongguk, ibu baik-baik saja. Dalam hati Seongguk bergumam, baik-baik saja apanya? Ibu kelihatan sangat kesakitan. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak tahu apa-apa soal persalinan. Aku harus membantu dengan cara apapun. Ibu, bertahanlah. Beberapa hari kemudian, orang-orang yang berkunjung ke rumah sakit, termasuk sutradara dan para staf, melihat Seongguk yang sedang menggendong adik bayinya. Mereka berkata, lucu banget. Asisten sutradara berkata, Bu, Anda sudah bekerja keras. Bagaimana kondisi Anda? Ibu Seongguk menjawab, berkat bantuan kalian, saya baik-baik saja. Asisten sutradara berkata, aku pikir tidak ada bayi yang lebih manis dari Seongguk. Tapi bayi ini juga luar biasa. Terutama pipinya yang tembam ini. Tiba-tiba ia hendak menyentuh pipi bayi itu. Namun Seongguk langsung menepis tangannya. Tidak boleh. Bayi tidak boleh disentuh. Dalam hati Seongguk bergumam. Apa dia tidak tahu kalau bayi baru lahir tidak boleh disentuh sembarangan? Setidaknya cuci tangan dulu. Asisten sutradara tertawa. Hahaha, Seongguk sudah berperan sebagai kakak ia. Dalam hati Seongguk bergumam. Tentu saja, di kehidupanku sebelumnya semua adikku benar-benar menyebalkan. Tapi anak ini, aku akan membesarkannya dengan baik. Saat itu sutradara berkata, Pak, bolehkah aku mengambil beberapa foto Mingguk dan Seongguk? Tentu saja untuk siaran. Saat ini para pemirsa sangat penasaran. Ayah Seongguk menjawab, tentu saja, silakan. Sutradara berkata, terima kasih. Lalu ayah Seongguk bertanya, tapi Pak Sutradara, apa yang terjadi setelah itu? Kami pergi begitu saja. Sutradara menjawab, kalian tidak perlu khawatir lagi. Hampir semuanya sudah beres. Tikusnya sudah tertangkap. Beberapa hari sebelumnya, Mitchell diinterogasi oleh Taeyong yang menunjukkan pagar miliknya dan menuduhnya terlibat dalam kebocoran informasi internal. Taeyong mengungkap bahwa ia telah meminta Lucas mengawasi Mitchell karena perilakunya yang mencurigakan, termasuk sering menghilang saat syuting. Dari penyelidikan itu, Taeyong menemukan hubungan Mitchell dengan CEO Shinsung Entertainment, Shin Seongjung, serta bukti bahwa nomor pada pesan suaranya berasal dari pihak Shinsung. Ia menegaskan bahwa Mitchell dan CEO Shin harus bertanggung jawab atas tindakan mereka yang merugikan keluarga Seongguk. Di sisi lain, CEO Shin Seongjung diamankan dan menjadi sasaran pertanyaan para wartawan. Ia dituduh memerintahkan pembuatan artikel fitnah serta terkait berbagai tuduhan pelecehan terhadap artis-artis Shinsung Entertainment.
Meski terus didesak untuk memberikan penjelasan, Cheosin membantah semua tuduhan dan mengaku tidak mengetahui apapun tentang kasus tersebut. Kembali ke masa sekarang, ayah Seongguk berkata, Cheosin Sung Entertainment dan juga Michelle. Sutradara mengangguk, entah apa yang membuat Michelle begitu kesal. Nanti Taeyong akan membawanya untuk meminta maaf secara langsung. Sebagai bentuk permintaan maaf, Juwais akan menanggung biaya rumah sakit. Kami juga akan ikut membantu. Kalau masih ada yang perlu dilakukan, silakan beritahu kami. Ayah Seongguk menggeleng. Tidak, ini sudah cukup. Berkat kalian kami mendapat kamar perawatan yang bagus dan bisa berkumpul bersama keluarga. Soyang juga cepat pulih. Saya cuma ingin semua rumor buruk itu hilang. Sutradara tersenyum. Begitu ya, jangan khawatir. Berkat wawancara jujur darimu dan Soyang, semua orang sekarang mendukung kalian. Saya dan manajer akan menyelesaikan semuanya dengan baik. Pokoknya setelah kejadian ini, kami akan menghentikan acara selama 2 bulan. Ayah Seongguk terkejut. Apa? Tidak masalah selama itu. Sutradara menjawab. Masih ada stok episode yang bisa ditayangkan. Jadi jangan khawatir. Nikmatilah waktu bersama keluarga. Setelah 2 bulan, kita bertemu lagi di musim semi nanti. Beberapa minggu kemudian, seorang pembawa berita berkata, baru kemarin rasanya kita menyambut tahun baru. Tapi kini sudah bulan Maret dengan bunga-bunga yang mulai bermekaran. Rekannya mengangguk. Benar sekali. Lihat bunga sakura yang indah ini. Membuat hatiku berdebar. Dan ada kabar baik juga, kan? Oh, ada apa itu? Pembawa berita tersenyum. Bayi nasional kita, Seongguk, akan kembali. Rekannya terkejut. Apakah Juwais Baby akan tayang lagi? Betul, pengumuman resminya akan segera ditayangkan. Sementara itu, seorang wakil ketua sedang menonton siaran tersebut. Tiba-tiba dari belakang, Sunmi memeluknya sambil berkata, kamu lagi menonton apa? Saat itu, wakil ketua menjawab, kamu menonton Seongguk. Sunmi berkata, kamu kenal anak itu? Aduh, kamu sudah lupa. Kita pernah bertemu dengannya saat syuting iklan mesin cuci. Wakil ketua berkata, ah, anak itu, begitu rupanya. Begitu ya, apa karena itu? Sunmi bertanya, kenapa? Wakil ketua menjawab, aku melihatnya secara kebetulan, tapi dia menarik perhatianku. Entah kenapa aku jadi terus memikirkannya. Sunmi tersenyum, ah, itu karena anak itu seorang jenius. Wakil ketua mengangkat alis, jenius. Sunmi mengangguk, iya, Seongguk punya bakat besar sebagai aktor. Dia anak yang bisa sukses dalam bidang apapun. Wakil ketua berkata, sebegitu hebatnya, bukankah dia cuma aktor cilik yang sedang naik daun? Sunmi menjawab, sayang, kamu tahu kan kalau aku memang terkenal karena penampilan. Tapi aku juga punya mata yang tajam dalam melihat bakat. Apalagi sekarang, Shinsung Entertainment mencoba menjatuhkannya dan malah berakhir hancur. Wakil ketua terkejut, Shinsung Entertainment, maksudmu CEO Shin Seongjung? Sunmi mengangguk, benar, mereka mencoba mengeksploitasi aktor cilik dengan bayaran murah seperti biasa. Tapi kali ini mereka kena batunya. Wakil ketua berkata, tapi bukankah kamu juga berada di agensi itu? Sunmi tertawa kecil, hehehe, makanya aku mau memutus kontrak dan keluar. Kontraknya tidak menguntungkan, jadi ini kesempatan yang bagus. Wakil ketua bertanya, kamu mau pindah kemana? Sudah ada agensi yang kamu incar. Sunmi berpikir sejenak, aku punya ide yang menarik. Aku akan mencobanya pelan-pelan. Kalau kamu tertarik, bagaimana kalau mencoba berinvestasi pada Seongguk? Tidak ada ruginya, kan? Wakil ketua tersenyum tipis. Investasi ya? Benar juga, tidak ada ruginya. Sementara itu, di rumah Seongguk, manajer Kim membawa makanan dan berkata, semuanya, mari makan. Menu makan siang hari ini adalah sup rumput laut. Seongguk, ini untukmu. Dalam hati Seongguk bergumam, aromanya enak. Aku tidak menyangka manajer Kim juga jago memasak. Manajer Kim kemudian berkata kepada ibu Seongguk, ini untukmu, Soyung. Soyung tersenyum, Uni, terima kasih banyak. Uni selalu memasak untuk kami. Manajer Kim berkata, aku ini manajer Seongguk. Sudah sewajarnya. Ibu Seongguk berkata, tapi tetap saja, kakak tidak pernah mau menerima uang bahan makanan. Malah sering membawakan buah juga. Manajer Kim menggeleng, daripada banyak bicara, makan saja. Lagi pula kita keluarga, kan? Sebagai keluarga, ini hal yang wajar. Sementara itu Seongguk sedang mengangkat mangkuk sup rumput laut di depan adiknya. Jangan, aku bilang jangan, ini makananku. Mingguk cuma boleh minum susu. Ibu Seongguk tertawa kecil, akhir-akhir ini Mingguk selalu meniru semua yang dilakukan kakaknya. Kalau begitu mengurus anak jadi lebih mudah ya. Dalam hati Seongguk bergumam, iya memang, 2 bulan terakhir ini aku menyadari sesuatu yang sangat penting, yaitu mengasuh anak itu neraka. Kenapa sih selalu menangis tanpa henti? Kenapa juga tidak bisa tidur? Kenapa selalu mencariku? Di kehidupanku yang sebelumnya, saudara-saudaraku yang memiliki segalanya sangat menyebalkan. Aku menginginkan adik yang setia padaku, tapi ternyata tidak segampang itu. Saat itu Mingguk menatapnya dengan wajah manis. Seongguk langsung terdiam. Sekali ini saja. Lalu ia memberikan susu kepada adiknya.
Manajer Kim tertawa. Anak kecil mengurus anak kecil ya? Ibu Seongguk mengangguk. Benar sekali, aku sangat terbantu oleh Seongguk. Manajer Kim lalu bertanya, Soyung, apa kamu pernah terpikir untuk pindah rumah? Ibu Seongguk terkejut. Pindah rumah? Manajer Kim berkata, sekarang anakmu sudah 2. Sebagai pemilik rumah rasanya agak aneh kalau aku yang mengatakan ini. Tapi rumah ini terlalu kecil dan terlalu tua untuk membesarkan anak. Ibu Seongguk berkata, tapi kami belum punya cukup uang. Manajer Kim tersenyum. Bagaimana kalau uangnya ada? Ibu Seongguk bingung. Hah? Manajer Kim memberi isyarat. Kemarilah. Lalu ia membisikkan sesuatu. Samjong Electronics baru saja menghubungiku. Mereka ingin mengontrak Seongguk sebagai model eksklusif. Ibu Seongguk membelalakan mata. Model eksklusif Samjong. Manajer Kim mengangguk. Mereka sudah mengajukan penawaran. Detail kontraknya juga akan segera dikirimkan. Jadi coba bicarakan dengan Jisung baik-baik. Ini bisa menjadi peluang besar. Ibu Seongguk berkata, itu. Manajer Kim tersenyum. Untuk sekarang ayo kita makan dulu. Jangan lupa nanti ada pertemuan di stasiun TV, kan? Mereka juga sudah mengirim mobil jemputan. Jadi tidak perlu buru-buru. Tiba-tiba manajer Kim mendengar suara dari luar rumah. Sudah datang. Ia berjalan menuju pintu dan membukanya. Apakah Anda dari stasiun TV? Namun orang yang berdiri di depan pintu bukanlah staf stasiun televisi. Orang itu adalah Michelle. Michelle menatap mereka lalu berkata, sudah lama tidak bertemu. Saat itu, Seongguk merentangkan tangannya di depan ibunya dan berkata, kenapa kamu datang? Dalam hati ia bergumam, Michelle, orang ini yang memihak Shin Seongjung dan menjual keluarga kami. Kenapa dia datang ke sini? Kalau kau masih dendam dan mau menyakitiku. Tiba-tiba, dari belakang Michelle, Taeyong muncul dan berkata, halo, sudah lama tidak bertemu ya? Sepertinya orang ini membuat kalian kaget. Aku sudah tidak sabar bertemu dengan kalian. Dia ke sini untuk meminta maaf. Cepat lakukan, Michelle. Michelle pun menundukkan kepalanya. Anu, maafkan saya telah melakukan kesalahan besar. Dalam hati Seongguk bergumam, kau pikir kami akan memaafkanmu hanya karena kau mengatakan itu? Saat itu ibu Seongguk berkata, terima kasih atas permintaan maafnya. Pasti ada alasan tertentu kenapa Anda melakukan itu, kan? Saya harap kita bisa bekerja sama lagi di masa mendatang. Saat itu manajer Kim menepuk keningnya. Dalam hati Seongguk bergumam, aku mengerti perasaanmu, manajer. Tapi orang ini, baiklah, tidak masalah. Orang tuaku memang terlalu baik dan ceroboh. Kalau begitu, aku yang harus kuat dan berhati-hati. Saat itu Taeyong berkata, kalau begitu kita berangkat sekarang. Semua orang sudah menunggumu, Seongguk. Beberapa saat kemudian, setibanya di gedung stasiun penyiaran, sutradara langsung menghampiri Seongguk. Seongguk berkata, sutradara, lalu mereka pun berpelukan. Sutradara tertawa, apa karena sudah lama kita tidak bertemu? Seongguk semangat sekali menyambutku. Sungguh menyentuh, Seongguk. Dalam hati Seongguk bergumam, sutradara, kau tahu, aku seorang workaholic. Hiduplah karena kerja kerasmu dan matilah karena kerja kerasmu. Mengasuh seorang anak itu sangat melelahkan. Aku sangat ingin bekerja. Saat itu sutradara berkata, Ibu Seongguk, syukurlah Anda terlihat baik-baik saja. Dan juga Mingguk juga jadi makin manis selama 2 bulan belakangan ini. Gimana bisa? Saat itu Mingguk mulai menangis lagi. Wah, sutradara terkejut. Kenapa? Ibu Seongguk menjawab, Mingguk selalu ingin dekat dengan Seongguk. Dia menangis karena tidak bisa melihat kakaknya. Dalam hati sutradara bergumam, begitu ya. Lalu ia berkata, ada banyak hal yang berubah selama 2 bulan terakhir. Lama tidak berjumpa, manajer. Baiklah, karena kita semua sudah di sini, ayo kita mulai. Saat ini tersisa sekitar 20 episode. Sepertinya episode terakhir akan tayang sekitar bulan September. Dan tema besar tahun ini adalah piknik di bawah bunga sakura. Beberapa saat kemudian, mereka sudah berada di bawah pohon-pohon sakura. Kelopak bunga sakura berjatuhan perlahan di sekitar lokasi syuting. Saat itu Taeyong berkata, Seongguk, apakah kamu itu peri bunga sakura? Ya ampun, kamu benar-benar seperti peri musim semi. Tim tata rias benar-benar sudah bekerja keras. Apakah kamu senang karena dipuji? Saat itu asisten sutradara berkata, syuting akan segera dimulai. Semua pemeran harap berkumpul bersama. Jaehyun berkata, baiklah, ayo kita lakukan yang terbaik, Seongguk. Sementara itu, di sisi lain, di dekat lokasi syuting, seorang pria yang berada di dalam mobil berkata, kita sudah sampai di lokasi syuting sesuai permintaan Anda, Wakil Ketua. Dalam hati Wakil Ketua bergumam, apakah memang perlu datang sampai sejauh ini? Namun saat itu ia teringat sebuah percakapan beberapa waktu sebelumnya. Saat itu seseorang melapor, ini adalah kesimpulan dari laporan kerja hari ini. Wakil Ketua berkata, ya, Sekretaris Yang, apa yang terjadi dengan itu? Sekretaris Yang bertanya, apa yang sedang Anda bicarakan? Wakil Ketua menjawab, itu, Jun Seongguk, aku berbicara tentang kontrak eksklusif dengan anak itu. Sekretaris Yang berkata, soal itu, detail kontraknya telah disampaikan dengan jelas kepada kedua orang tuanya.
Tapi orang tuanya merasa kontrak yang ada terlalu berat. Jadi prosesnya menjadi lambat. Haruskah saya menindaklanjutinya? Wakil ketua menggeleng. Tidak, biarkan saja. Apa pendapatmu tentang kontraknya, Sekretaris Yang? Sekretaris Yang menjawab, jujur saja, saya merasa kontrak ini terlalu berlebihan jika mempertimbangkan karir anak itu. Apakah anak itu memang bernilai sebesar itu? Wakil ketua berkata, itu sepadan. Ada sesuatu yang menarik perhatianku. Apakah ini yang disebut takdir? Rasanya seperti suatu ikatan hubungan darah. Sekretaris Yang tampak bingung. Kembali ke masa sekarang. Bawahannya berkata, Wakil ketua, tunggu di sini. Ada sesuatu yang harus saya periksa. Beberapa saat kemudian, wakil ketua keluar dari mobil dan berjalan menuju lokasi syuting. Jaehyun yang melihatnya terlebih dahulu berkata, Hei, di sana. Taeyong menoleh. Apa? Lukas ikut melihat ke arah yang sama. Bukankah dia wakil ketua Samjong Group? Para anggota Juwais langsung terkejut. Saat itu Seongguk yang sedang berdiri di bawah bunga sakura menatap pria tersebut. Dalam hati Seongguk bergumam, ayahku di kehidupan sebelumnya, dia lahir sebagai putra sulung dari kakek yang mendirikan Samjun dan dibesarkan sebagai pewarisnya. Meskipun gaya kepemimpinannya agak berbeda dari kakek, raja pendiri, penguasa tirani. Sedangkan ayah adalah penganut orientasi hasil, raja bijak. Ya, penganut orientasi hasil, itulah tiga kata yang paling mewakili ayah. Dia adalah seseorang yang tidak peduli apapun selain pencapaian dan hasil. Kepada istrinya, kepada perusahaannya, dan juga kepada anak-anaknya. Karena tidak bisa memenuhi ekspektasi ayah yang tinggi, Taeguk dan Mijin selalu tersiksa oleh rasa rendah diri. Aku adalah anak yang dengan mudah melampaui ekspektasi ayah yang tinggi itu dan bahkan naik lebih tinggi lagi. Bagaimanapun, hubungan kami tidak pernah mudah. Aku dan ayah di kehidupan sebelumnya. Di satu sisi, dia memang ayahku. Tapi dia sangat menyebalkan. Dulu memang seperti itu. Kembali ke masa sekarang, Seongguk berkata, ayah. Saat itu wakil ketua terkejut. Ayah. Lalu tiba-tiba Seongguk menutup mulutnya. Dalam hati ia bergumam, aku melakukan kesalahan. Tanpa sadar mulutku bicara sendiri. Saat itu wakil ketua berkata sambil tersenyum. Halo, Seongguk. Apa kamu ingat paman? Kita pernah bertemu di lokasi iklan mesin cuci. Seongguk berkata, enggak tahu. Wakil ketua berkata, benarkah? Lalu kenapa tadi saat melihat paman kamu memanggil paman ayah? Seongguk berkata, itu tidak pernah terjadi. Wakil ketua berkata, aneh. Paman jelas-jelas mendengarnya, loh. Paman yakin kalau paman mendengarnya? Dalam hati Seongguk bergumam, sial, aku lupa kalau orang ini sangat gigih. Tiba-tiba seseorang berkata, wakil ketua Jun Jae-yong, bagaimana bisa Anda di sini? Sutradara yang mengatakannya. Wakil ketua berkata, itu, aku hanya ingin diam-diam melihat Seongguk sebentar. Tapi aku malah mengganggu syuting ya. Sutradara berkata, Seongguk, kenapa? Wakil ketua berkata, aku hanya ingin melihatnya langsung. Tatapan matanya yang tajam entah kenapa mengingatkanku pada masa kecilku. Setelah melihatnya langsung seperti ini, aku jadi semakin yakin. Kau sudah memeriksa kontraknya, kan? Saat itu ibu Seongguk berkata, iya. Wakil ketua berkata, kami siap menandatangani kontrak eksklusif kapan saja. Jadi segera beritahu kami setelah kalian mengambil keputusan. Jika ada syarat lain yang kalian inginkan, katakan saja. Saat itu Seongguk berkata, uang. Tiba-tiba ibunya langsung menutup mulutnya. Dalam hati Seongguk bergumam, beri aku uang, ayah kan punya banyak uang. Wakil ketua mendengar itu lalu tertawa. Baiklah, sambil mengusap kepalanya, ia berkata, aku akan siapkan uangnya. Kalau kalian sudah siap, segera temui aku. Ibu Seongguk berkata, baik. Wakil ketua berkata, kalau begitu aku pergi dulu. Dalam hati Seongguk bergumam, ayah, sejujurnya aku tidak pernah menyangka kita akan terhubung lagi di kehidupan ini. Seorang wakil ketua dari keluarga kaya, dan seorang bayi dari keluarga biasa. Sejauh itulah jarak yang telah tercipta di antara kami. Namun dalam benaknya terlintas sebuah kenangan. Di kehidupan sebelumnya, ayahnya berkata, proyek baru, di antara anak-anakku, kau yang paling cerdas. Jika itu kau, aku bisa mempercayaimu. Aku menantikan hasil yang baik darimu. Kembali ke masa sekarang, sutradara berkata, tolong fokus, syuting akan dilanjutkan kembali. Dalam hati Seongguk bergumam, benar, yang terpenting adalah kehidupan yang kujalani sekarang. Untuk saat ini, mari fokus pada syuting yang ada di depan mata. Beberapa saat kemudian, para penggemar mulai berdatangan ke dekat lokasi syuting. Saat itu manajer berkata, hari ini juga ramai sekali. Asisten sutradara berkata, bagaimana mereka bisa tahu kita sedang syuting? Akhir-akhir ini syuting jadi lebih sulit. Manajer Kim berkata, ini karena sekarang Juwais juga sudah menjadi grup idola nasional. Asisten sutradara berkata, bahkan ada yang sampai menerobos lokasi syuting. Jadi berhati-hatilah. Dalam hati Seongguk bergumam, anak-anak itu memang sudah cukup besar. Dengan popularitas Juwais Baby yang semakin meningkat, Juwais tetap aktif mengadakan konser dan merilis album.
Selama setengah tahun terakhir ini, mereka telah menjadi grup idola papan atas yang diakui di industri musik. Tentu saja, aku juga telah membintangi berbagai iklan besar dan menjadi bintang baru di dunia periklanan. Kudengar para sutradara juga mendapat bonus besar berkat kesuksesan ini. Membuat semua orang sukses dan terkenal seperti ini. Juice Baby juga tinggal sedikit lagi. Mungkin syuting berikutnya akan menjadi syuting yang terakhir. Rasanya lega sekaligus sedih. Tiba-tiba seseorang menggenggam tangannya. Seongguk, bisakah kamu membantuku?